Sejak saat itu, ada pertanyaan yang terus menyangkut di pikiranku. Bagaimana jika aku tumbuh besar dengan sejarah yang kelam, bahkan sejarah yang tidak bisa kita pilih? Tokoh utama di dalam novel ini bernama Sagara Alam. Dia adalah seorang remaja yang tinggal di Perancis. Dia adalah anak dari eksil politik Indonesia, yang dimana orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tidak bisa kembali ke tanah air mereka setelah aksi 1965. Sagara Alam tumbuh dengan pertanyaan-pertanyaan, siapakah ayahnya, dan tanah airnya yang begitu asing di telinganya, dan bahkan apa yang terjadi di sejarah yang kelam yang membuat keluarganya menjadi hancur. Yang membuat cerita ini membekas adalah cara Laila Eskanduri yang menuliskan pergulatan batin seorang anak muda yang sedang mencari jati dirinya. Alam tidak hanya berjuang memahami siapa dirinya, tetapi juga harus berdamai dengan kenyataan bahwa identitasnya dibentuk oleh sejarah besar yang penuh luka. Membaca novel ini membuatku bertanya, berapa banyak dari kita yang sebenarnya juga hidup dalam warisan sejarah atau ekspektasi orang lain. Bedanya, jika alam terikat oleh peristiwa politik yang rumit, kita sering terikat oleh hal-hal yang lebih halus. Suara keluarga, tuntunan masyarakat, atau ambisi yang bukan milik kita. Namaku Alam tidak sekadar bercerita tentang seorang remaja di pengasingan, tapi juga tentang perjalanan manusia untuk menemukan dirinya di tengah sejarah, luka, dan cinta. Ia mengingatkan kita bahwa identitas bukanlah sesuatu yang sederhana. Ada jejak keluarga, ada bayangan masa lalu, ada trauma kolektif, dan ada juga pilihan kita sendiri di masa kini. Novel ini bagi aku seperti ajakan untuk kita berhenti sejenak dan bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita hidup untuk menjadi diri sendiri atau kita hanya menjalani hidup yang dituliskan oleh orang lain. Dan itu adalah pertanyaan yang sangat sederhana namun begitu dalam, dan mungkin jawabannya akan terus berubah sepanjang hidup.